Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min lam yataghayyiru wa ta'ma wa anharum min khamrin lazzatil lisharibin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarat wa maghfiratun min rabbihim ila sadaqallahul azim. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah tarawih yang dimuliakan Allah. Marilah kita sejenak sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai saat ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah serta karunia-Nya kepada kita. Di antara inayah yang Allah berikan kepada kita suatu nikmat air ludah. Mungkin kita berpikir bahwa air ludah yang ada pada kerongkongan kita masing-masing itu tidak ada gunanya. Padahal air ludah itu yang dapat menentukan rasa asin, rasa manis, asam dan lain sebagainya. Enak atau tidaknya yang kita makan akan ditentukan oleh air ludah yang ada pada tenggorokan kita. Apabila seseorang mendapat penyakit panas dalam, biasanya air ludahnya mengiring. Apabila air ludah mengiring, apapun yang dimakan, apapun yang diminum, itu tidak enak rasanya. Sudah jelas bahwa kopi manis itu manis, tapi karena air ludahnya kering, maka dia mengatakan tidak enak. Itu baru nikmat air ludah. Tetapi walaupun itu nikmat Allah air ludah, kalau air ludah sudah keluar dari mulut kita, maka dia berubah menjadi najis. Jangan pula setelah kita keluarkan nanti kita ambil lagi, kita minum lagi, kita masukkan ke dalam kerongkongan kita, itu salah. Karena kalau dia sudah keluar dari mulut, itu berubah hukumnya menjadi najis. Tadi kita berbuka. Berbuka enak atau tidaknya pasti ditentukan oleh air ludah yang ada pada kita. Dengan enaknya rasanya, maka kita akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan air ludah kepada kita yang berfungsi untuk menentukan enak atau tidaknya. Kemudian inayah Allah. Kita lihat di dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Inayah di sana ada kata-kata huruf B. B ini kalau diartikan secara inayah atau isti'anah, maka artinya dengan segala pertolongan Allah. Dengan segala pertolongan Allah itulah kita semua termasuk saya sendiri dapat beribadah kepada Allah terutama pada malam hari ini. Itu namanya dengan inayah atau dengan pengertian isti'anah. Yang kedua, pengertian bi itu atau bismi itu dengan makna sababiyah. Bi dengan makna sababiyah. Disebabkan kudarat iradat sami basir kalam Allah lah
kita ini bisa tiba di rumah Allah ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang berbentuk nikmat Allah, karunia Allah, hidayah Allah, istinah Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat beriringan salam. Yang namanya kita simpatisan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya bermohon kehadirat ilahi Rabbi. Semoga disampaikan Allah ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kebetulan Bapak pengurus memberikan judul kepada saya dengan judul doa, usaha dan tawakal. Ini ada 3 poin, 3 pokok yang harus kita jalani. Selagi manusia itu sehat, selagi manusia itu bisa menerima hidayah Allah, dia akan menjalani yang 3 poin itu. Yang pertama doa. Dalam firman Allah, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi dengan syarat falyastajibu li. Apakah hendakku tolong dikabulkan pula. Berdoa tanpa usaha itu mungkin tidak ada artinya. Di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat Rasulullah bernama Aqamah. Dia kebetulan duduk di dalam Masjid Nabawi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sekuat hatinya. Kemudian Rasulullah masuk. Malah ada yang mengatakan Ali yang masuk. Maka di sana kalau Rasulullah yang masuk, Rasulullah bertanya, "Wahai Aqamah, kenapa kamu duduk berdoa dalam masjid?" Apa katanya? "Wahai Rasulullah, saya ini dililit utang, wahai Rasulullah. Bagai curang wak banyak bana utang, sehingga tidak tertanggungannya Rasulullah. Ambo minta kepada Allah dalam sajid kau." Kata Rasulullah, bau sawo, wahai Aqamah, bau sawo. Itu disebut dengan usaha. Akhirnya Rasulullah menyuruh keluar dari masjid. Kebetulan di sebelah utara Masjid Madinatul Munawwarah ada pekan atau balai dalam bahasa awaknya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang pernah haji ataupun umrah, tidak jauh, lebih kurang 300 meter dari pinggiran Masjid Nabawi sebelah utara itu, di sana ada balai dalam bahasa awak atau kota. Maka di sana pergilah si Aqamah ke sana. Tiba di sana, menjelang dia pergi, menjelang dia tiba di balai tersebut, datanglah orang, "Wahai Aqamah, tolong bangun barang bote." Karena Aqamah aku badannya kadang kuat, dipikullah barang tadi. Tiba ditampe di balai atau di pasar, lah berhentinya udah ada orang piti. Nah, kalau dapat piti itu. Jadi dengan demikian berdoa saja, bermenung saja kita dalam masjid ini tanpa usaha mustahil akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, "Man jadda wajar, man ghafala kasal." Asal sungguh kita berusaha akan dapat apa yang kita cita-citakan. Tetapi bila kita malas, tunggu saja kehancuran akan datang. Rasulullah juga pernah mengatakan, walaupun doa itu termasuk dalam hadis Rasulullah, doa umukul ibadah. Doa itu kunci dari segala macam bentuk ibadah. Ajwa ibadah yang kita lakukan harus dipati di doa. Jemaah yang dimuliakan Allah, doa umukul ibadah. Ini pernah terjadi jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Ali Imran, di sana dinyatakan
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di sana ada kata-kata wasari'u, ada kata-kata maghfirah. Ini ada kaitannya dengan doa. Wasari'u itu kalimatnya adalah amar. Amar, ada yang mengatakan amarnya amar nadab, perintah. Kalau kita artikan, kalau kita tasrifkan syariah, syariah, syari'u, wadamiru antum. Yang tersembunyi di dalamnya kalimatnya antum, kamu. Disuruh kita bersegera. Bersegera itu mengendaki tenaga, mengendaki usaha. Ila maghfiratin, mengendaki doa, mengendaki penyesalan dan segala macamnya. Maghfiratin min rabbikum, minta ampunlah kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kamu telah lakukan. Al-insanu khilaf anisya'u khataun. Yang namanya kita manusia, lari jalihan dari Rasulullah, yupalupo. Kita manusia, panyalah. Itu Rasulullah mengajarkan nama itu. Apalagi semakin umur kita semakin lanjut, lupa semakin bertambah pada awak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di sini dianjurkan kita untuk wasari'u. Dalam bahasa awaknya bagage-gage lah. Bercapek-capek lah kita untuk minta ampun kepada Allah. Selagi hayat di kandungan badan. Jadi anak kita tadi sudah mengatakan tipu daya di dunia ini pada masa sekarang yolah banyak benar. Berbagai macam masuk ke daerah kita. Terutama paham-paham sekularisme itu yang dapat merubah kepercayaan aliran terhadap diri kita. Yang biasanya dia termasuk ahli sunnah wal jamaah, mungkin dia bisa menjadi khawarij, mungkin bisa menjadi syiah, mungkin bisa yang lain-lainnya yang berlawanan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam firman Allah tadi ada kata-kata tattaqun. Disediakan surga itu untuk orang yang bertakwa. Kalau kita artikan, orang ahli mengartikan takwa itu 3 hurufnya. Ta yang pertama, kaf yang kedua, waw yang ketiga. Takwa. Diartikan oleh para ahli, orang yang pandai-pandai, arti ta di sana artinya tada'ab barama indillah. Dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan, tingkah laku, akhlakul karimah. Itu yang dimaksud dengan tadabara. Membuang ranting saja di tepi jalan, itulah kadang palu itu. Apalagi tak ada bara, ibu-ibu yang memanggil berbuku atau makan orang segala macam, itu termasuk tadab bara. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian dari qaf qanaah. Qanaah ini berpadu-padu, berkuat-kuat usahanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bara yakin awak dalam musajid ku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir yang kita lakukan. Banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sehingga apa yang kita minta kepada Allah, kalau lain kita usahakan, insya Allah Allah kabulkan. Lama je lambik bagi orang awak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kalau bapak ibu-ibu dapat melaksanakan haji ataupun umrah, ada yang namanya Raudhah di Madinatul Munawwarah. Itu disebut dengan kebun surga. Bila kita dapat di sana,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, berusaha meminta kepada Allah, insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan jemaah dimuliakan Allah, ada kawan ambo sama umrah tahun 2005 balik. Itu orangnya orang Banyuwangi. Nyurtua Ambo waktu itu. Ambo lun sebanyak kawan Ambo waktu tahun 2000 mulai. Inilah putih lo kepala tu. Tapi yang matonya sangat tarang benar. Bah tarang matonya sehingga di Jeddah Bapak Ibu, ini ditangkap di polisi Jeddah. Bah mako ditangkap, encik mato, camin matonya hitam. Dituduhkan kebagiannya, inyo namanya ko orang-orang yang akan membuat sabotase atau mungkin meneliti dan segala macam. Ambo pun heran mencarinya, mbak aku hitam kau encik matonya, wala gae. Akhirnya di waktu kembali ke pulang dari Makkah, tiba di Jeddah bertanya ambo kenyo, Pak, mbak mengko baca matu hitam na Pak, mengko kemudian ditangkap apa dia boleh tadi tidak? Iyo, ambo itu ustaz kerja ambo. Kalau ambo tidak pakai kacamata, sehingga silau pandangan ambo. Apalagi mencari nang tarang. Matu ambo ko tidak tanggung tarang ada. Bagus sampai setarang tu Pak. Dulu matu ambo tidak mencari. Di waktu melakukan haji katanya, matu ambo ko tidak mencari. Ambo dibimbing dia anak ambo. Jadi berdoa lah ambo di Raudah. Dekat mimbar Rasulullah. Aduh ambo ya Allah. Taranganlah matu ambo sebagai matu sedia kala. Ba'a matunya waktu libujang, atakatu matu ko dapat. Kebetulan kecilnya, alun pulang inyo haji dolai, matunya lah tarang. Jemaah yang dimuliakan Allah. Cuma ko dikatakan udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam firman Allah surat Muhammad, di siku berkaitan dengan masalah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini kena tiga judul dia. Yang pertama doa, yang kedua usaha, yang ketiga tawakal. Di dalam firman Allah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu telah berusaha sekuat tenaga, kebetulan itu je yang dapatnya. Baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mungkin kita ada yang sebagai petani, kita petani baladan ladu umpamanya. Berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Diorang di siang, jawab bersiang puluh, diorang berpupuk, jawab berpupuk puluh, diorang lebih, jawab kurang. Ikut yang perlu kita berserah diri kepada Allah. Ada yang mencari berserah diri kepada Allah bahwasanya rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus dijapui. Harus diusahakan. Contoh yang paling tapi jemaah dimuliakan Allah, kita ingin sampai lo atau sangkone atau batian modern tu. Tampaknya tinggi. Kalau tidak dijuluk, tidak dapat, dipanjat, tidak perlu taluk. Itu namanya berusaha. Dicari kayu, dijuluk, jatuh, turun. Dapat dengan berusaha. Tidak bisa berdoa, ya Allah jatuhlah. Cangkuk ni kau, tidak bisa. Tapi dengan berusaha, itu kaitannya antara doa, usaha, dan tawakal. Jemaah dimuliakan Allah. Dalam firman Allah berkaitan dengan masalah yang takut dari la'alakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang bertakwa. Disediakan neraka untuk orang yang takut kepada Allah dan seruku kepada orang yang takut kepada Allah. Maka disiko jemaah dimuliakan Allah, dalam surat Muhammad ini, dalam seruku ada ampe sungai, ada ampe matu air. Di jalan badan firman Allah disiko nanampe
Nampar tamu keceknya anharum mimma'in ghairi asin. Ada sungai banamu sungai air tawar. Air biasa juga. Tetapi air biasa juga tidak akan berubah-ubah. Walaupun kita simpan, tidak akan berubah-ubah. Min ghairi asin. Tidak akan berubah. Menurut riwayat, sumber mata air yang bernama anharu mimma'in ghairi asin ini, sumbernya dari batang kayu tobi. Ini yang sampai ke padang Masar, itulah dasar dari Talago Kausar. Jadi yang dari Talago Kausar dasarnya dalam surga, airnya bernama air mimma'in ghairi asin. Untuk siapa? Itu terutama disediakan Allah untuk umat yang wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang kerajaannya menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat munkar. Sumbernya dari pangkal kayu tobi, kemudian keluar sampai ke padang Masar, maka di sana menjadi Talago Kausar. Itulah Talago Kausar yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Siapa yang dapat meminum air Talago Kausar, satu degu pun akan selamat kerongkongannya kau sampai bertimbang antara dosa dan pahala. Apakah mu itu? Sarangkan satu hari di akhirat tu sama je 1000 tahun hidup di dunia. Tu boleh diceliat dalam surah Al-Hajj. Yang kedua nama sungainya yang dalam surga kau wa anharum min labani lam yataghayyar ta'mu. Yang kedua dalam surga kau nama sungainya Sungai Laban. Laban ko dalam bahasa Arab, dalam bahasa awaknya susu. Tak sama je susu sapi Australia, tak sama je susu sapi semental dan segala macam. Tetapi Allah jadikan namanya air anharum min labadin. Kemudian lam yataghayyir ta'mu. Tak lo berubah rasanya. Tak baru berubah rasanya. Siapa yang dapat meminum air kau? Orang yang dapat meminum air laban kau adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama salat yang 5, salat wajib yang 5 waktu, yang sempurna salatnya tu. Tapi kalau salatnya antarulai jo indak lo tapik kalimat-kalimat yang dibaca, mereka tidak akan dapat sungai Laban gara. Kini jemaah yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang yang salat, tetapi salat tidak berpengaruh kepada dirinya. Kata Allah, salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, pasti mereka melakukan solat dengan benar. Tapi apabila perbuatannya tidak sempurna, pemikirannya tidak semangga, berarti solatnya tidak sempurna. Sebab awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, nampak yang pertama di peristiwa nanti di padang kiamat, solat. Bila solatnya tidak bersih, sarunya tidak bersih. Apabila solat elok bersih rancak, semuanya bersih dan rancak. Tu sungai Laban. Sedangkan yang ketiga wa anharum min khamril lazati lisyaribin. Yang ketiga nama sungainya sungai khamar. Kalau di atas dunia itu haram minum khamar tu. Khamar tu diartikan tua atau kecil orang kini nama memabukkan. Tetapi di akhirat orang yang masuk surga tadi nak mendapat sungai khamar kok adalah orang-orang yang dapat melaksanakan puasa dengan penuh perhitungan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lainan elok puasanya, barasia puasanya, ndak puasa awam dah. Paling kurang puasanya puasa khawas. Yang dapat orang puasa khawas kok
dapat menghindarkan dirinya 5 macam. Yang pertama, menghindarkan lidah dari namimah, ghibah, fitnah, puji, kemudian sumpah palsu. Kemudian yang keempat, nama sungainya wa anharum min ghasali musaffa. Nang kampe nama sungainya sungai madu. Sungai manisan lebah. Sungai madu. Siapa yang dapat meminum sungai madu? Orang yang dapat melaksanakan ibadah, terutama rukun Islam na 5, apabila ia dapat melaksanakan kalimat 5-nya, insya-Allah ia akan mendapat madu dari madu tadi. Ini sungai itu terletak di surga Firdaus. Yang terakhir ini terletak di surga Firdaus. Orang itu akan disamakan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu bila mereka dapat melaksanakan demikian. Mudah-mudahan yang maha dimuliakan Allah, doa, usaha dan tawakal selagi bulan puasa masih ada, umur kita masih ada pada tubuh kita, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.